Satu episode lagi menuju tamatnya Kamera Tergabung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prohadi Episode 2. Aduh. Aku bingung mau ngomong apa karena ya gimana ya ini kalau saya Kamera Tergabung tamat ya memang ada sedikit rasa sedihnya ya aku pribadi karena ya ini benar-benar serial yang bikin aku enjoy banget nontonnya meskipun aku agak sedikit dibikin kelabakan karena memang harus bikin bahasanya 1 tahun full ya. Jadi ya meskipun ada kendala-kendalanya untuk dalam hal bikin bahasa singkat sejauh ini ya, ini Kamera Tergabung ini benar-benar sudah jadi satu serial yang benar-benar membekas banget buat aku pribadi. Jadi ya kayak gimana ya, kayak gak rela aja sih kabut amat jujur aja. Tapi udah aku langsung bahas singkat untuk Kamera Tergabung episode 49. Satu episode lagi menuju tamat dan ini berarti aku rekamannya di hari Kamis dini hari, berarti H-3 sebelum kabut amat. Dan melanjutkan dari episode kemarin ya setelah si trio rider utama ini, si trio Wek ini berhasil mengalahkan Boka Jardak dan tiba-tiba Ranggo langsung maju dengan tujuan mengambil alih rencananya Boka. Nah, jadi kan awalnya kan si Soma sama yang lainnya udah siap-siap mau ngelawan si Boka mau ngelawan si Ranggo kan, tapi ya tiba-tiba sama si Ranggo kayak dikasih peringatan dikit. Kalian serius mau ngadapin aku? Apakah selanya kalian coba periksa kota dulu buat menyelamatkan orang-orang yang lain. Jadi kayak dikasih kayak sedikit dikasih nafas lah sama si Ranggo. Jadi ya mengingat juga urgensinya memang lebih penting ke sana buat nyelamatin orang-orang yang lagi kena pengaruh hebatnya si Tamiko Chiso. Ya udah, akhirnya mereka buat mundur, mereka gak jadi ngeladeni si Ranggo dan mereka langsung lari ke kota. Cuma sayangnya karena memang sebelumnya kan si Ranggo sudah menggunakan Big Magnum buat mengaktifkan kemampuan dari si Tamiko Chiso yang tersebar dan ternyata malah makin banyak orang yang kena efek hipnotisnya itu tadi. Ya seperti yang ketebak, si trio protagonisnya ini terlambat datang dan ya udah kotanya langsung sepi, banyak orang yang sudah, jadi makin banyak orang yang berhasil ditangkap sama pihak Stormlight Corporation. Mereka udah kondisi mereka juga udah dibaca di Human Press, udah sepi kotanya langsung. Jadi ya dan juga karena hal ini juga ya mereka buat kembali dulu kan, buat ya mungkin nyusun strategi lah bisa dibilang. Cuma ya mereka nggak bisa balik ke Togapi Pare karena ya di situ ada Pak Masaru. Takutnya kan identitasnya mereka sebagai Kamen Rider ketahuan sama Pak Masaru. Jadi ya udah mereka itu kembali ke tempatnya lagi ya, yaitu di ruang labnya Suzuka itu yang sekarang jadi rumahnya lagi ya. Jadi mereka kayak bahas buat rencana berikutnya. Sampai kan juga mereka juga kayak ini, nah kalau bisa dibilang ya dari episode kemarin tuh kagetnya mereka itu bukan kaget karena Ranggo tiba-tiba nyatain mereka ya. Sebenarnya mereka kalau perihal pengkhianatannya Ranggo, mereka itu udah antisipasi. Cuma mereka nggak expect aja kalau ternyata pengkhianatannya terjadi secepat itu gitu. Jadi kayak mereka udah ngalahkan Boka, udah langsung si Ranggo langsung berkhianat. Jadi mereka nggak expect soal itu. Jadi kayak terlalu tiba-tiba makanya mereka sampai kaget. Jadi ya pas bagian ini juga mereka ya kepikiran satu cara, yaitu apa? Mereka bakal balik lagi ke dunia Granudo buat langsung ngambil Human Press yang ada di sana dan juga ya kalau bisa sekalian ngehancurin pabriknya. Jadi biar produksi Human Press ini benar-benar sudah bisa dihentikan sepenuhnya gitu karena pabriknya udah hancur duluan. Nah, pas mereka akhirnya sudah selesai ngobati luka masing-masing, terus juga mereka udah mantapkan buat menjalankan rencana ini. Kan pas mereka mau berangkat kan kebetulan di luar kan lagi hujan kan. Nah pas lagi hujan itu si Hato mikir kayak bakal ada pertanda buruk ini karena lagi hujan kan. Nah ini yang menurutku cukup agak random memang. Awalnya aku pikir agak random, tapi tiba-tiba ini juga jadi salah satu poin yang jadi poin kalau Soma ini benar-benar jenis gitu dia ini pas. Jadi kayak pas Soma lihat hujan ini dia kepikiran satu ide. Jadi ya aku sebelum jelaskan ini ya aku bakal jelas belakangan. Jadi aku bahas singkatnya ya, si mereka bertiga itu pergi ke tempat mencari tempat di mana si agen-agennya Ranggo itu mengumpulkan Human Press. Jadi ya jadi mereka akhirnya nemu satu pintu di mana para agen ini lalu lalang buat keluar masuk dunia manusia. Terus sama si Soma dibukain pintunya pakai kemampuannya dia yang notabene memang ada yang kemampuannya dia yang bisa buka pintu ke dunia Granudo.
terus juga udah jadi di situ terjadi sedikit percakapan bromance antara mereka mereka bertiga yang kayak saling tukar experience-nya mereka gitu ya. Jadi kayak tukar pertukaran isi hati dan pikirannya mereka lah. Kayak misalnya si Hanto yang bersyukur kalau karena dia itu bisa ikut bertarung setelah ketemu Soma, terus juga lagi juga bersyukur karena setelah ketemu Soma dia tahu kalau manusia itu ternyata nggak buruk-buruk amat. Jadi kayak saling saling sharing pendapat lah. Sebenarnya mereka yang berpisah kan, di mana si Soma itu bakal bakal ngurusi manusia yang bakal melindungi manusia yang masih ada, biar nggak terkena pengaruhnya Dami Kojiso. Sementara si Lakia sama Hato mereka OTW ke Storm Corporation lagi buat nyamankan Human Press yang udah terjadi di bawah ke sana. Nah, sebelum si Soma pergi menjalankan rencana dia malah itu ke toko Happy Pare kan. Di mana waktu itu kan juga kebetulan si Sachika itu sudah selesai nyiapin banyak banget jajanan yang memang dibuat untuk Soma, karena buat Soma itu biar bisa nyetok Kojisonya dia itu. Yang kebetulan di di waktu itu ada Pak Masur juga yang juga ikut bantu si Sachika buat bikin jajanan tadi. Jadi pas dia bikin itu ya si Soma juga tanya ke si jika bilang idenya dia ke si Sachika, di mana dia itu kepikiran untuk makan permen gula kapas agar dia itu bisa menciptakan Kojiso yang bisa menciptakan awan hujan. Jadi itu yang unik. Jadi pas Soma sehari sebelumnya dia lihat ada hujan, dia kepikiran kayak gitu. Bisa nggak dia bikin Kojiso yang bisa menciptakan awan hujan, biar awan hujan itu bisa dipakai buat rencana dia. Ya itu cukup cerdik loh. Bisa aku menurut cukup anjir. Kayak cukup unik sih. Jadi kayak bener-bener jenis banget loh, tiba-tiba Soma bisa kepikiran ide yang bisa dibilang itu out of minded banget loh idenya si Soma. Tapi itu menarik idenya. Nah pas Soma ngomong ini, ternyata kebetulan si Pak Masaru masih ada di sana dan nggak sengaja dengar percakapannya itu. Dan Pak Masaru memang bisa bilang dari episode sebelumnya udah kayak menaruh gelagat curiga karena melihat gelagatnya si Soma sama yang lainnya, kayak dia tuh kok kayak ada yang disembunyiin atau gimana. Dia udah mikir kayak gitu, dan udah dia kayak pasti Pak Masaru tanya ke Soma, jangan-jangan kamu itu Kamen Rider ya? Jadi nggak pakai bahasa basi, udah si Soma langsung bilang jujur, iya dia adalah Kamen Rider. Dan begitu pun juga dengan Hanto dan juga lagi ya, dia bilang jujur semuanya kecuali satu hal. Jadi ya perihal identitasnya dia sebagai Kamen Rider itu dibilang semua sama Soma. Dia bilang juga karena kebetulan kan ini ya, ada momen di mana salah satu Kojiso Soma kan muncul begitu aja sampai bikin Pak Masaru kaget kan. Makanya ya udah si Soma sekalian jujur soal itu. Cuma perihal identitasnya dia sebagai keponakannya Pak Masaru masih belum diungkap, masih ditutup soal itu. Cuma ya perihal dia adalah Kamen Rider udah diungkap. Jadi Pak Masaru sudah tahu kalau Soma adalah Kamen Rider. Dan udah singkatnya di sini ya si udah momennya udah adem, jika Pak Masaru juga sudah pertanyaan dia sampai sudah terjawab. Jadi ya udah dia makin ikut juga andil buat bantu Soma. Jadi kayak lagi Soma makan, dia sama Sachika juga nyiapkan permen gula kapas yang di request sama si Soma buat rencana dia. Jadi pas udah setelah semua jajanan dia bisa sama Soma, terus dikasih Pak Masaru sama Sachika bikin permen gula kapas. Nah di sini idenya Soma dimulai. Dia kan ya permen gula kapas kan bahan dasar adalah gula pasir kan. Nah si gula pasirnya sebelum dimasukkan ke mesin pencetaknya, si Soma itu nyemprotin cairan penawar racun dari peninggalannya Paman Dente ke gula pasir tadi. Jadi disemprot buat dicampur nanti sama gula pasirnya, dan pas permen gula kapasnya selesai sama-sama kan dimakan kan. Dan setelah dimakan itu dia langsung menghasilkan Gojiso baru, yaitu si Mofupachi Gojiso ya kalau nggak salah namanya, yang base-nya yaitu based on dari permen gula kapas. Dan udah si Soma sudah berhasil menciptakan Gojiso baru tadi yang memang benar-benar sesuai dengan rencana dia. Dan udah dia keluar rumah terus langsung berubah jadi Kamen Rider Fuamalo. Jadi dia berubah di depannya Pak Masaru, yang akhirnya Pak Masaru tahu, akhirnya bisa lihat kalau Soma itu benar wujud gimana sequence-nya Soma jadi Kamen Rider. Dan ini cukup unik loh. Jadi kayak setelah sekian lama ya, form Fuamalo akhirnya muncul lagi dan bahkan punya andil besar di mana sini kan si Soma itu melayang pakai dia melayang ke udara, terus juga dia langsung nyiapin si Mofupachi Gojiso yang udah dia ciptakan sebelumnya.
dipasang di sana dan pas diaktifin ternyata si Mofu Pachikojiso ini menciptakan awan hujan yang langsung membasahi tempat-tempat di sekitarnya di mana ada banyak orang udah kena pengaruhnya si Dami Kojiso dan surprisingly mereka semua itu yang jadi korban hipnotisnya itu langsung sadar semua loh setelah kena efek awan hujannya dari si Mofu Pachikojiso karena ya tadi campuran dari penawar racunnya laki itu tadi yang namanya jadi kuncinya dan lu cukup unik loh gimana enggak unik aja pak form yang jadi penentu di sini yang bisa jadi kunci utama untuk rencana Soma itu bukan upgrade form, bukan super form, bukan pula final form, tapi variasi basic form. Itu yang unik sih. Ya siapa nyangka juga kan kalau variasi basic form kayak Fuamalo itu bisa jadi kunci di sini buat melancarkan rencana Soma. Jadi cukup jenius sih. Jadi ya udah singkatnya di sini semua orang yang terkena pengaruh Dami Kojiso itu udah berhasil sadar juga. Bahkan karena awan hujan tadi juga semua Dami Kojiso-nya juga akhirnya rusak gara-gara kena tetesan hujan itu tadi. Ya udah, rencananya selesai. Nah, pas si Soma mau nyusul Hanto dan Nakia ke dunia Granyoto, dia dicegat sama si kakaknya, si Ranggo. Cuma pas momen pertarungannya dipotong karena langsung bersambung ceritanya kan. Jadi ya itu bagi Soma udah sampai situ aja. Dan aku langsung bahas ke bagiannya mungkin aku bakal bahas bagiannya antagonisnya dulu ya, dimana setelah Bokan dikalahkan ya udah kan otomatis kan Starlight Corporation balik lagi ke tangannya si Ranggo dan gak pakai bahasa basi dia juga udah gak perlu lagi kayak sosokan pura-pura hormat sama si Lisa kan jika bapaknya udah gak ada kan langsung begitu dia ngambil alih dia gak pakai ampun langsung ditabok terus si Lisa banget sampai ngaceng nyebrang meja itu kayak anjir kayak puas banget ya nyata pagi juga seranya kan si Lisa kan juga langsung balik ke istana presiden kan dimana dia coba nyari ayahnya ya dimana udah itu istana presidennya udah kosong gak ada siapa-siapa jangankan Boka para ajudannya pun juga udah gak ada loh dimana kan itu ajudannya tercipta dari si Boka sendiri kan yang mungkin aja mereka juga ikut hilang seiring dengan kematiannya Boka jadi ya lihat Lisa ditabok terus juga dia pas nangis di depan kursi meja kerja ayahnya tuh kayak benar-benar kayak di sisinya memang ada sedikit iba ya tapi lebih dominan puasnya sih kalau aku pribadi lihatnya ya gimana ya tahu sendiri kan panjang sejak pertama kemunculan itu si Lisa tuh menyebalkannya kayak gimana tahu sendiri kan ya itu asal kenapa aku jadi kayak puas banget lihatnya tuh kayak ada kepuasan tuh sendiri lihat kayak gitu meskipun ya memang agak kejam sih kalau dipikir tapi ya gimana memang katanya dari awal udah nyebelin terus ngasih Jim juga sedikit cepat ditawari sama si Ranggo ya buat dia itu mau tetap sama Lisa atau balik kerja sama dengan kakaknya lagi kan yang dicari sama si Jim adalah soal pengakuan kan nah kalau misalnya dia balik ke kakaknya lagi udah dia bakal diakui bakal jadi tangan kanannya si Ranggo cuma dan juga kalau dia melakukan hal itu si Lisa nyawanya bakal terjamin keselamatannya cuma ya itu si Jimnya masih bilang dia bakal mikir-mikir dulu karena ya mungkin ya dia mau ngamalkan si Lisa dulu kali ya kalau si Lisa habis ditabok kayak gitu kan langsung pingsan loh si Lisa setelah pas dia ditabok itu meskipun ya bukan pingsan ya lebih kan langsung gak sadarkan diri sejenak gitu sebelum dia kan lari ke istana presiden jadi kayak kasihan juga sih dia tapi ya gimana terus apa lagi ya terus juga bagian pas di tengah-tengah itu juga kan ada si Ranggo si Lakia sama si Hanto kan akhirnya melanjutkan karena mereka di mana mereka langsung nggak pakai basa-basi langsung ngelabrak ke pabriknya ke ruang pabrik produksi Darksnack-nya itu bahkan tinggal dikit lagi itu beberapa human price udah mau diubah jadi Darksnack tinggal dikit lagi jadi nyaris banget jadi di mana mereka langsung bikin para pekerja di sana itu panik dan kabur terus juga mereka sempat bertarung juga dengan beberapa agent di sana tapi langsung menang mereka dan dari singkatnya ya udah mereka berhasil menyampaikan semua human price yang ada di sana tanpa tertinggal satupun terus juga mereka yang mereka bahasa basi langsung nge-finishing pabriknya dan udah pabriknya hancur dan sudah dipastikan ya produksi tasnya sudah bakal berhenti karena pabriknya udah benar-benar hancur gak bersisa. Nah pas mereka lagi mau balik ke ruang gerbang mereka malah dihadang sama banyak sekali agentnya Ranggo. Jadi ya
sampai akhirnya mereka mau kamu harus sembunyi dulu karena nama agennya terlalu banyak. Nah di sini ada momen bisa dibilang juga cukup bikin kata ketir ya bisa dibilang ya, karena ada momen di mana si laki itu kepikiran untuk pasang badan terlebih dahulu buat menghadapi para agent ini, biar si Hanto itu bisa kabur duluan sambil bawa human press yang sudah mereka selamatkan sebelumnya. Ya meskipun awalnya si Hanto nggak setuju ya, cuma ya si Laki bilang kalau dia itu lebih kuat dari si Hanto, makanya dia itu lebih cocok buat pasang badan duluan. Ya udah, ya ini di sini singkatnya ya mereka berpisah, dengan si Hanto lanjut bawa kabur human press yang sudah dia mereka selamatin, sementara si Laki ya sendirian dengan form dia ada si Flam ala mode auto pasang badan lawan banyaknya pasukan agennya si Ranggo. Dan ya sudah ketebak dia kewalahan, meskipun ya secara dia itu pakai final formnya dia ada si Flam ala mode sepertinya juga kalau dirempuk pun ya si lagi tetap aja masih bisa terpojok sih, apalagi juga mereka para agennya juga nyerangnya kamu mau buta banget gitu. Jadi ya mungkin itu alasan kenapa si lagi juga agak sedikit kewalahan pas ngadepi pasukan agennya, memang jumlahnya banyak banget kayak gak ada habisnya gitu. Dan dan juga si Hanto yang lagi kabur pas dia lagi nunggu di ruang gerbang buat nunggu pintu dibukanya sama Soma, tiba-tiba dicegat sama si Jeep dia, dan udah kayak terjadi rebutan dan juga pertarungan singkat antara mereka. Sebelumnya mereka sudah standby untuk berubah ke wujud wajahnya mereka masing-masing, di mana si Hanto siap-siap berubah jadi Valen Frappe Custom dan juga si Jeep siap-siap berubah jadi si Peter Kaku bagi-bagi stick, cuma di-cut lagi di sini. Jadi ya kurang lebih gitu aja sih ya. Kaget aku apa tadi. Jadi ya udah singkatnya udah semua serba bersambung. Jadi kayak masih belum tahu gimana kelanjutannya. Dan untuk episode berikutnya sih bakal banyak jadi highlight ya. Pertama soal Lakia, karena takutnya di sini Lakia bakal dibuat mati atau gimana aku juga nggak tahu. Karena kan dia udah kayak siap berkorban banget ya di adegan pas dia lawan para agent. Jadi ya ada kemungkinan 50-50 sih antara Lakia bakal selamat atau mungkin ya pahit-pahitnya Lakia bakal mati berkorban di sana. Terus dikasih Hanto, dia nggak cuma lawan Jeepnya jadi bagi-bagi stick, jadi Peter Kabu bagi-bagi stick, tapi dia juga bakal lawan Lisa yang akhirnya wujud Granada uruhnya keluar di sini. Jadi bakal terjadi pertarungan 2 lawan 1 antara Valen Frappe Custom lawan Peter Kabu bagi-bagi stick sama full Granada-nya si Lisa. Dan yang jadi hal utamanya adalah pertarungan akhir antara Soma versus Ranggo, yang dimana di sini sepertinya ya kayaknya udah fix kalau Ranggo sampai akhir dia bakal tetap pakai wujud full Grandonia dia tanpa jadi rider. Akhirnya setelah 5 tahun berjalan, setelah era Rewa berjalan 6 tahun, ada juga serial Kamen Rider yang mungkin final bossnya itu bukan Kamen Rider, yaitu si Kamen Rider Kabu ini. Jadi kayak satu kelegaan ya, karena ya gimana 5 serial sebelumnya itu final bossnya Kamen Rider semua kan. Jadi kayak agak bosan juga ya, kayak Sherwan ada Horobi Scorpion, Saber ada Kamen Rider Storius, kemudian Revise ada Kamen Rider juga, kemudian Kids ada Kamen Rider Richard Omega, kemudian di Gajar ada Kamen Rider Eldo. Jadi kayak ada sedikit jenuhnya, dan memang keren kalau memang terjadi pertarungan Kamen Rider versus Kamen Rider di final battle-nya. Tapi kalau terlalu sering dipakai ya bosan juga lama-lama. Jadi ya menurutku kalau memang benar-benar di sini Ranggo sampai akhirnya cuma jadi wujud full Grandonia doang tanpa berubah jadi rider, ya ini satu kelegaan sih, karena akhirnya bisa lihat yang cukup yang berbeda itu di tahun ini. Apakah juga ada kemungkinan ya ini ada kemungkinan juga Soma mungkin bakal muncul extra final form lagi ya sih, ya mungkin kayak basic form tapi dengan nama berbeda dan lebih kuat dari basic formnya dia, ya kayak ala-ala Sherman Racing Hopper, Omati Saber, Gajah Ultima Sim Hopper, mungkin kayak gitu. Tapi nggak tahu sih benar apa enggak, karena memang ada momen di mana si Soma bertarung sama Ranggo tapi dia pakai kuping gumi kan, setelah sebelumnya itu dia mungkin bakal pakai form-formnya dia yang lain dulu. Jadi mulai dari kuping gumi, terus juga ada momen dia pakai Cokodan, terus juga ada dia pakai Kicking form lagi, terus ada dia pakai Blizzard Sorbet, bahkan juga dia pakai over sama Master Gabu. Jadi ya mungkin kayak form ini bakal kalah sama Master Ranggo, terus pas ada keduanya dia pakai form baru, jadi extra final form yang bentuknya kayak basic form tapi namanya beda. Ya mungkin ini bakal jadi form, mungkin
Ya nggak tahu sih bakal gimana, mungkin bakal jadi form yang terkuatnya dia atau gimana, karena sepertinya ya kalau aku lihat dari preview sepertinya sih untuk Popin Gumi yang dipakai di pertarungan terakhir ini secara durability sepertinya sih udah bagus ya, karena ya tahu sendiri kan Popin Gumi itu ringkihnya kayak gimana formnya, yang kena kena gepuk dikit udah merotol armornya. Nah sepertinya sih ini Popin Gumi versi ini mungkin tuh lebih kuat, jadi ya secara durability dia lebih lebih bagus lah at least. Jadi ya kadang bakal kayak gimana sih ya. Jadi ya mungkin gitu aja bahasannya itu Kamen Rider Gabung episode 49 ini. Jadi ya nikmatin dulu. Jadi kayak nyaman-nyamankan dulu, apa kayak nikmati dulu semua momen penting, semua momen di Kamen Rider Gabung ini sebelum nanti minggu depannya lagi di tanggal 7 September kita bakal dihadirkan dengan Kamen Rider Setsu. Ya jadi ya enjoy the moment aja. Nikmati semua seri, semua yang terjadi di Kamen Rider Gabung sampai tamat nanti, biar nanti pas tamat gak ada penyesalan sama sekali. Itu aja sih saranku. Jadi oke, sekian dulu video kali ini. Like dan share video kalian kalau suka video ini. Subscribe juga channelku kalau suka dan bawa ke channel ini. Kalau mau ada yang kalian tambahkan, tambahkan koreksi juga bisa tulis kolom komentar. Dan kalau masih dukung tambah juga bisa klik link subscribe dan juga klik link traktir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Hari Sepat 12.